Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita mensyukuri nikmat hidup di pagi yang barokah ini. Ahyana ba'dama amatana, kehidupan yang Allah beri setelah sesaat kita semua dimatikan. Semoga semua kita diberikan kesadaran, kesempatan hidup yang masih diberi untuk kita gunakan memperbaiki bekal kita. Karena bekal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena banyaknya saja, tetapi ahsannya yang diperhatikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang digaris besari di awal surah Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seluruh ulama tafsir ketika menerjemahkan ahsanu amala dalam ayat ini sepakat bahwasanya ahsan laisa bimakna aktsar. Bahwasanya kategori amalan kita atau bekal yang kita kumpulkan masuk dalam kategori ahsan bukan karena aktsarnya, banyaknya, walakin ahlasuhu wa aswabuhu. Akan tetapi bagaimana apa yang kita kerjakan yang paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana yang kita kerjakan benar. Tentunya standar ikhlas dan benar, jamaah sekalian, ketika definisinya diserahkan kepada manusia, maka akan banyak ragam versi definisi yang akan kita dapati. Menurut saya ikhlas itu begini, maka belum tentu sama dengan menurut yang lain. Maka para ulama membantu kita untuk mendapatkan keterangan yang benar bagaimana definisi dua hal yang harus kita perhatikan dari amal itu. Maka yang pertama adalah akhlasuhu. Ikhlas itu yang disebut adalah ayyakuna lillahi azza wajalla. Setiap apa yang kita kerjakan di mana tujuannya hanya Allah saja, maka itulah keikhlasan. Dampak daripada seorang yang tujuan dalam setiap amalnya hanya Allah, barulah nanti akan ada lapangnya hati, terasa ringan mengerjakan, tidak ada kegelisahan ketika tidak ada manusia yang memujinya, menyebutnya, menyanjungnya, atau mungkin mohon maaf jemaah sekalian, tidak gelisah ketika ada kesalahan manusia dalam menulis, kesalahan manusia dalam menyebut titel, atau mungkin hal-hal yang lain dari sisi duniawi. Kenapa? Karena memang bukan itu harapan yang dikejarnya. Maka inilah yang kita nasihatkan di awal pagi yang barokah ini. Ta'lim adalah merupakan ikhtiar agar kita semakin fokus. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewat kajian, lewat ilmu yang kita peroleh, hadis maupun ayat yang kita dengar, membuat kita semakin memfokuskan ibadah itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah shawab. Benar ini jamaah sekalian, manusia semua bisa mengklaim bahwasanya benar itu adalah seperti ini dan seperti itu. Tetapi panduannya adalah ayyakuna ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar itu adalah bagaimana kita menyelaraskan apa yang kita kerjakan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa mengatakan benar itu yang seperti ini dan itu. Tetapi kalau menyelisih Rasulullah SAW, maka pasti inilah yang nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski jamaah definisi kalimat sunnah ini perlu kita petakan tidak hanya satu bagian. Karena sunnah itu kalimatnya ketika tidak difahami, bahkan diperbincangkan tidak sesuai dengan konteksnya, maka banyak hal kesalahan yang sering kita dapati. Ini saya nasihatkan untuk kita semua para thalibul ilm, para penuntut ilmu yang kadang sering berdebat dengan istilah ini, padahal definisi secara globalnya kadang kita tidak mengetahui atau mengeneralisir, sehingga kita gampang memberikan labeling dengan istilah ini diletakkan di tempat yang salah. Apa yang saya maksud di muqaddimah sekaligus saya kasih pencerahan jamaah sekalian untuk ana pribadi mengingatkan dan kita bersama. Kalimat istilah sunnah itu mulai ada definisi dari sisi akidah.
Ada definisi dalam ilmu fikih, ada definisi sunnah menurut ilmu usulul fikih, ada definisi sunnah menurut ilmu hadis, dan semuanya definisinya berbeda-beda. Contoh ya, ada kalimat kita harus mengikuti Al-Quran dan sunnah. Maka kalimat ini nggak boleh diartikan sunnah menurut fikih, sehingga antum sengaja begitu saya mengatakan cuman sunnah. Nah, ini tidak benar. Karena kalimat ini yang dimaksud sunnah menurut akidah. Antum meninggalkannya berarti meninggalkan jalan Nabi SAW. Sunnah menurut akidah ayat thariqah, jalan yang mana itu pernah ditempuh Nabi SAW. Tidak boleh kita nyelisihinya. Sunnah menurut akidah, ya, at-thariqah, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW. Berbeda halnya sunnah mungkin definisi sunnah menurut ilmu usul fikih. Ini bukan ilmu fikih tapi usul fikih. Usul fikih ini kalau kita mungkin sering belajar beberapa kaidah-kaidah rumus-rumus untuk menyimpulkan atau mengistimbatkan hukum syar'i. Itu biasanya dipelajari dalam ilmu usul fikih. Contoh pernah saya sampaikan dulu satu kaidah la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Sebuah kebaikan itu ketika antum dan ana tidak bisa mengerjakan secara keseluruhan, jangan tinggalkan sama sekali. Nah, itu contoh kaidah ilmu usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sebuah perkara yang awalnya tidak wajib, tapi kalau tanpa dia kewajiban nggak sempurna dikerjakan, maka sesuatu yang awalnya tidak wajib hukumnya jadi wajib. Ada perintah naik atap, tidak ada perintah ambil tangga. Mana dalilnya ambil tangga? Tidak ada, tidak ketemu. Hukum asalnya tidak ada kewajiban. Ya kita diwajibkan hanya ngambil tangga, tapi nggak akan sempurna kita naik atap tanpa tangga, maka hukum cari tangga jadi wajib. Itu contoh kaidah umum usul fikih. Jadi kaidah-kaidah untuk menyimpulkan sebuah hukum. Nah, dalam definisi ilmu usul fikih, sunnah itu adalah hukum syar'i kedua setelah Al-Quran. Nah, ini pun juga nggak boleh kita tinggalkan. Jadi kalau seorang dalam memahami ilmu cuma pakai Quran saja. Ada aliran di Indonesia namanya ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu ya mereka kalau wudu fagsilu wujuhakum basuh wajah wa iyadakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu birusikum, usap kepala, wa arjulakum ila ka'bain, kaki sampai mata kaki, selesai. Tak perlu al-madmadah wal istinsyaq, tak perlu berkumur, nggak perlu jumlah 3 kali, tidak perlu anggota kanan dulu selesai baru kiri. Ya terserah dia mau kanan kiri ya, terserah. Nah, karena mereka menerjemahkannya hanya menggunakan ayat, tidak pakai hadis. Bagaimana dahulu maulanya Utsman, budaknya Utsman diperintahkan untuk tolong ambilkan air wudhu. Saya ingin mencontohkan wudhu yang aku lihat dari Nabi SAW. Tidak pakai hadis-hadis tersebut. Deretan hadis-hadis tentang wudhu contohnya. Maka yang terjadi adalah dia meninggalkan satu hukum dari syariat ini, yaitu Al-Qur'an, yaitu as-sunnah. As-sunnah yang dimaksud adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai keterangan daripada Al-Quran. Nah, jadi meninggalkannya dalam kalimat sunnah dalam istilah ilmu usul fikih tidak boleh, jemaah sekalian. Kemudian ada lagi istilah sunnah menurut ilmu hadis. Nah, lain lagi jemaah. Sunnah menurut ilmu hadis ya apa yang ada datang dari Nabi itu semuanya sunnah. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin, dari ucapan-ucapan beliau, itu sunnah. Maka bunyinya adalah qala Rasulullah, itu dalam disiplin ilmu hadis. Jadi sunnah yang dimaksud adalah apa yang datang dari Nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi. Jadi hadis, jadi kata lain dari kalimat hadis itu sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Ditanya sunnah menurut ilmu hadis, ya hadis itu sendiri. Apa itu hadis? Hadis adalah apa saja yang datang dari Nabi, minal aqwal, dari ucapan. Contoh hadisnya adalah qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Itu datang dari Nabi, ucapan Nabi langsung. Atau au fi'lin, atau perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi biasanya yang mengucapkan hadisnya para sahabat. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasul begini-begini. Yang melihat para sahabat, disampaikan oleh para sahabat. Contoh yang paling banyak sunnah fi'liyah itu adalah hadis dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena yang paling sering bersama-sama Nabi dan beliau mengajar di teras rumah ibunda Aisyah yang hari ini Raudhah, ya, ibunda Aisyah di dalamnya. Maka paling banyak istri Nabi SAW yang meriwayatkan hadis adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, itu aku melihat Nabi tidurnya begini, aku melihat Nabi begini. Nah, itu paling banyak dari Bunda Aisyah salah satunya radhiyallahu anha. Nah, ini ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi itu sunnah. Ya, itu bagian daripada hadis Nabi. Karena Rasulullah adalah Rasulullah begini begini begini. Sifat-sifat Nabi bunyinya seperti itu, Pak. Jadi bukan qala Rasulullah, berkata atau bersabda Rasulullah, itu lain. Sunnah terkait masalah sifat-sifat Nabi. Sampai takrir. Takrir juga bagian dari sunnah menurut ilmu hadis. Takrir adalah ketetapan yang diputuskan Nabi SAW dalam sebuah perkara yang menuntut hukum segera. Jadi ada sebuah perkara, saat itu ditunggu hukumnya boleh apa enggak. Nah, dan takrir ini adalah keputusan Nabi untuk hal yang kita tidak meremehkan, bukan boleh begitu saja. Contoh, hukum orang haid, wanita haid masuk masjid. Ada takrir Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah diperintahkan untuk mengambil satu sajadah Nabi atau alas sholat Nabi SAW yang tertinggal. Ibunda Aisyah mengatakan, ini haidah, saya sedang haid wa Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yang haid bukan tanganmu, yang haid bukan tanganmu. Itu takrir Nabi yang saat itu Ibunda Aisyah menunggu keputusan. Jadi boleh enggak? Nabi membahasakan dengan kalimat yang global, yang haid kan bukan tanganmu. Ini saya maksud, takrir itu bukan untuk menggambang-gambangkan asal haid iktikaf di masjid, tidak boleh. Tapi ketika ada udzur syar'i, antum semuanya, mungkin jamaah sering melihat ada anak berlarian, saya katakan, Bu, anaknya tolong diambil. Mohon maaf Ustadz, saya haid, tidak bisa ambil. Tidak boleh, ambil. Itu keperluan, habis itu keluar lagi. Ya. Tapi tidak mengharamkan orang haid masuk masjid, tidak juga menggampangkan orang haid iktikaf di masjid. Itu takrir. Lahmudz dhab, meskipun dhab ini ikhtilaf penerjemahannya, karena dhab itu bukan biawak sebagaimana di Asia Tenggara. Lahmudz dhab diterjemahkan dengan daging biawak. Itu pernah takrir Nabi SAW ketika sahabat Khalid bin Malik radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat atau sahabat yang lain menghadirkan lahmudz dhab. Takrir Nabi itu ya, artinya bukan menggampangkan, masih banyak daging yang lain, ngapain cari lahmudz dhab gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu ya tidak diharamkan. Kemudian contoh yang lain, takrir Nabi ketika mendapati keterangan ada seorang sahabat habis subuh sholat. Tidak ada sholat habis asar dan habis subuh. Tapi ketika Nabi setelah tahu keterangannya apa alasannya Anda melakukan sholat ini, beliau pergi. Pada saat itu perlu hukum segera. Boleh apa enggak sholat habis subuh? Ya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, tadi saya masbuk, belum sempat sholat qobliyah fajar. Ya, saya belum sholat itu, padahal pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Maka saya mengqadha'nya. Setelah mendengar alasan itu, Nabi pergi. Itu takrir. Untuk apa? Nabi membiarkan, ya tidak sampai derajat haram, tapi juga tidak menggampangkan. Pokoknya setiap kita subuhan, sholat sunnahnya ba'da subuh, nah, gitu ya. Dan kemudian kita pokoknya telat bangun setiap hari, kemudian kapan sholat sunnahnya habis subuh dengan alasan tidak boleh. Ini takrir, posisinya beda. Jadi Nabi memberikan hukum, ya sudahlah. Ketika tahu itu alasan syar'inya apa, tapi tidak meremehkan, itu takrir. Dan semua ini adalah definisi ilmu menurut ilmu hadis. Dan yang terakhir jamaah, sebagai mukadimah pagi hari ini, supaya ini kalimatnya tidak rancu, sunnah menurut fikih. Nah, sunnah menurut fikih ini umum jamaah. Dalam ilmu fikih, sunnah itu didefinisikan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kita akan diberikan thawab, balasan atas pengerjaan amal tersebut. Antum akan dapat pahala lewat pengerjaan amal tersebut. Sehingga sahabat itu kalau ada satu syariat yang hukumnya sunnah menurut fikih, mereka nggak meninggalkan, bahkan menganggapnya wajib, bukan mewajibkan sesuatu, beda. Karena mereka meyakini pertama, satu, kewajiban saya belum tentu sempurna. Contoh sholat wajibnya, kenapa ada qobliyah ba'diyah, dan sahabat pasti melakukan. Meskipun kadang di rumahnya, kadang di masjid, karena sholat sunnah itu ya di rumah dan di masjid, ya. Itu karena mereka masih meyakini, belum tentu saya ini sempurna kewajiban. Jadi tujuannya melaksanakan amalan sunnah agar kita, kewajiban yang kita mungkin masih belum sempurna, disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, alasan mereka tidak meninggalkan sunnah adalah karena ingin dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Karena salah satu fadilah amalan sunnah adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Meskipun diterjemahkan as-shaghair,
bukan yang besar, tapi dosa-dosa kecil-kecil, tetapi kalau itu menumpuk menjadi dosa besar, itu gugurnya dengan amalan-amalan sunnah kita. Nah, itu sunnah menurut fikih. Mengerjakannya kita dapat fadilah kebaikan, meninggalkannya tidak berdosa. Ya, tidak akan diberikan iqab, wala yu'aqab wala tarkihi. Dari definisi 4 ini, jamaah, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian hal penting. Bahwasanya jangan sampai mudah kita memvonis saudara kita yang mungkin sedang tidak melaksanakan sunnah menurut disiplin ilmu fikih, yang tadi mengerjakan mendapat pahala, tidak mengerjakan tidak mendapatkan hukuman, terus kita serta-merta mengiqobnya ia tidak melaksanakan sunnah menurut akidah. Menurut akidah apa tadi? At-thariqah, jalannya Nabi. Sehingga kalau nggak pakai ini bukan jalan Nabi. Ini yang ingin saya maksud kepada ana dan antum semuanya. Sehingga meletakkan loyalitas dan anti loyalitas, al-wala wal bara dalam ilmu akidah itu tidak bisa standarnya dalam penerapan ilmu fikih, ya. Jadi loyalitas dan tidak loyalitas kita, contoh Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, mereka, apakah beliau kemudian tidak loyal, tidak salam lagi, tidak silaturahim, ya, karena salah satunya mungkin berkunut, yang satunya berkunut, contoh begitu ya. Dan itu tidak terjadi jamaah sekalian. Untuk masalah fikih, mari kita bersama-sama lapang dada untuk menghargai ikhtilaf perbedaan yang ada, dan apalagi kalau khilafnya adalah khilaf mu'tabar, khilaf yang sangat masyhur di ulama-ulama kibar, ya. Dalam urusan-urusan yang kita mungkin sering hadapi saja kemarin seperti Idul Fitri, Idul Adha, penetapan ru'yah lokal atau ru'yah global, ya, kan ru'yah atau mungkin ikhtilaful matlaq, berbeda-beda tempat terbit hilal dan sebagainya. Itu bukan khilaf yang hari ini terjadi, tapi sejak dulu sudah ada pernah terjadi. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah berselisih pendapat dengan Syekh Utsaimin, meskipun hari ini banyak yang mengikuti fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah untuk mengikuti ru'yah lokal hilal di tempat masing-masing. Karena ikhtilaful matlaq, karena meyakini ada perbedaan hilal di setiap tempat kita tinggal masing-masing, nggak perlu ngikutin tempat yang lain. Itu pendapat Syekh Utsaimin, dan ternyata berbeda dengan pendapat Syekh bin Baz, dan mereka tidak berselisih dan tidak saling menghujat, gitu jamaah sekalian. Itu ikhtilaf, apalagi dalam khilaf mu'tabar. Ini yang saya nasihatkan di pagi yang barokah ini, karena definisi sunnah itu tidak sama. Yang kita sedang topik yang kita perbincangkan ini, sunnah apa yang kita maksud? Nah, apakah menurut ilmu fikih? Nah, kalau menurut fikih dan saudara kita punya dalil dan sudut pandangnya bukan versi hawa nafsu, tapi juga keterangannya para ulama yang juga mu'tabar, maka jangan dihujat pendapatnya, karena itu juga pendapat yang masyhur. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu berselisih pendapat tentang contoh apakah saum Arafah itu terkait tempat atau waktu, ya. Beliau berpendapat terkait masalah tempat, yang satunya berpendapat terkait masalah waktunya, 9 Dzulhijjahnya kapan. Dan dua-duanya berselisih bukan dengan dalil berbeda, satu dalil yang sama. Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah. Saum yaum Arafah, saya berharap kepada Allah semoga ini bisa menggugurkan dosa yang lalu, tahun lalu dan akan datang. Di mana letak perbedaan dua pendapat ini? Satu kalimat saumnya, satu kalimat yaum, dan yang satu kalimat Arafah. Yaum menunjukkan dorfuz zaman. Yaum itu hari. Hari itu menunjukkan waktu. Sehingga ada orang patokan pokoknya waktunya kapan. 9 Dzulhijjahnya kapan. Yang kedua terkait kalimat Arafah. Arafah itu tempat. Ya, sehingga dua-dua pendapat ini nggak bisa kita kemudian yang berpatokan pada tempat dengan alasan saum Arafah itu kan sejak dulu sebelum Nabi haji ada. Tapi kadang kita lupa, ternyata sunnah setelah Nabi ada sunnah yang direkomendasikan, yaitu khulafaur rasyidin. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di. Ada sunnah khulafaur, dan ternyata para sahabat-sahabat generasi yang lainnya ngikutin wukuf Arafah. Ini contoh dalilnya yang pendapat pertama yang mengikuti kalimat tempat. Yang ngikuti kalimat waktu yuk banyak sekali juga gitu jamaah sekalian, karena terkait masalah yaum. Kalau bunyi hadisnya puasa Arafah, nggak ada kalimat harinya, selesai, semua harus ikut wukuf di Arafah puasanya.
Tapi karena di sini hadisnya ada kalimat yaum, maka inilah ada perselisihan pendapat. Dan itu biasa jamaah. Yang patokan kalimat yaum berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya kapan? Yang patokannya kepada kalimat Arafahnya berarti wukufnya kapan? Gitu ya. Jamaah sekalian Allah muliakan, inilah yang menjadi permasalahan kalau kita takalluf. Takalluf itu memberatkan diri. Kapan ya di sana? Padahal dulu kan nggak ada WA. Kapan sampainya informasi di sana ada hilal di sini? Kapan? Dulu nggak ada. Nah, kalau takalluf nggak boleh. Tapi kalau ini pendapat yang pertama yang ngikuti tempat wukuf tadi ya. Tapi kalau nggak takalluf, memang informasinya udah sampai di HP kita, contoh begitu ya. Maka pendapat pertama yang ikuti ru'yah global, ikuti orang wukuf ya, informasi sampai ya, berarti saya tidak memberatkan diri. Ya gitu ya. Itu saja Pak. Iya pendapat. Maka ini saya sampaikan di mukadimah karena memang hari ini gampang kita itu loyalitas dan tidak loyal dengan saudara, sahabat, terkadang hanya dengan istilah itu. Istilah apa? Yaitu saudara kita sedang mungkin menurut kita tidak melaksanakan sunnah menurut fikih, tapi kita secara bombastis menuduh saudara kita tidak sunnah menurut akidah. Dan kalau itu sudah terjadi, fatal akibatnya. Kita akan menganggap saudara kita sampai pada level, mohon maaf, bukan Islam, bukan jalan cara Nabi. Berarti caranya setan yang sedang diikuti. Padahal mungkin saudara kita sedang tidak melaksanakan sunnah, mungkin menurut fikih saja. Yang kita tidak akan dihukum tatkala meninggalkannya, dan kita akan dapat pahala kalau mengerjakannya. Dia tetap mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan hari ini ayat ke-6 dari surah Yusuf, dan di pertemuan awal Dzulhijjah saya menggabungkan ayat 5 kaitannya dialog ayah dan anak dengan kisah Nabi Ibrahim. Topik surat Yusuf adalah tentang keluarga Nabi Yusuf secara utuh. Itulah kenapa disebut dengan ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Dan itulah kenapa kemarin saya sampai di ayat 4 dan 5 terkait mimpi sang anak melihat 11 bintang, bulan, matahari. Kemudian diceritakan sang ayah merespon. Dan inilah salah satu dari 14 dialog antara anak dan ayah yang Allah potret dalam Quran. Mulai dari dialog Nabi Nuh dengan putranya, dan itu berulang kali, dialog Nabi sampai nanti dialog Luqman dengan putranya, dialog Nabi Yakub dengan putranya, Nabi Ibrahim dengan putranya. Ada 14 dialog antara ayah dan anak. Dan ini menunjukkan, termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa pentingnya komunikasi yang harus dibangun oleh para ayah kepada anak-anaknya. Karena komunikasi itu bagian perhatian memang paling penting, jemaah sekalian. Rasa nyaman hadir pada anak-anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, kalau kita asik untuk diajak ngobrol. Salah satu indikasinya. Karena asik diajak ngobrol, maka diajak itu enak, diajak jalan enak. Makanya kalau kita membahas tafsirnya dialog Nabi Nuh dengan putranya, ya bunayyar kam ma'ana, nak, ikut naik kapal bersama bapak. Di situ diteliti tentang ada komunikasi yang buruk terjadi dari ayah dan anak itu, dan itu pelajaran yang wajib diambil. Kenapa para ulama dalam materi parenting mengambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya ternyata nyamannya seseorang untuk jalan sebabnya karena udah asik diajak ngobrol. Kita kadang juga seperti itu, Pak. Kalau berjalan itu sama siapa, sama fulan, enak ini. Nggak ngantuk kita di jalan, apalagi kalau kita sopir ya, kita nyopir enak diajak ngobrol, nggak diem, nggak jengkelin dan sebagainya. Ya memang salah satu indikasinya komunikasi. Nah jemaah yang Allah muliakan rahimani rahimakumullah, dan kemarin juga kita tutup dengan nasihat dari Ibnu Qayyim yang diambil dari salah satu kitab beliau yang sangat masyhur, Tuhfatul Maulud bi Adabil Maulud, yang kemarin sudah saya ceritakan hadiah untuk putra beliau Ibrahim yang akikahan ya. Jadi beliau mendapatkan cucu, nah akikahnya beliau menghadiah-hadiah itu. Ya jadi ilmu yang baik untuk calon ayah. Tuhfatul Maulud bi Adabil Maulud. Di situ beliau mengatakan, idza tabartal fasada fil aulad, kalau Anda semua nak nanti mendapati ada hal yang enggak benar dari anak-anak, maksudnya kerusakan, al-fasad itu kerusakan. Maka ra'aita anna amatahu min qibal aba. Ketahuilah nak, itu bukan salah siapa-siapa. Kebanyakan sebab utamanya sebenarnya dari para ayahnya. Maka hari ini jamaah sekalian, kalau kita muhasabah diri pribadi masing-masing, kita dilihat di luar sana macam-macam kelakuan terjadi pada generasi muda kita. Maka sesungguhnya kita muhasabah, kalau dicek satu persatu, insya Allah yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi benar, Pak. Yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi benar. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan pasangan muda yang tidak halal ya. Karena anak cewek ini
dulu ngaji di TPA kami soalnya, jadi kenal ya, panggil itu sama siapa, Nduk, sebagainya. Dengan lantang dia mengatakan cowokku Pak, dengan berani lantang mengatakan begitu. Anak ini baru lulus SD, masuk kelas 1 SMP Pak, baru lulus TPA ya. Itu kenapa kemarin tuh kita panggil dan sebagainya. Laki-lakinya yang ngantarkan ke masjid pun kita panggil. Saya kata karena melihatnya ini pasti sekolah, ini anak SD baru lulus dan masuk atau ini 1 SMP ya. Yang mencengangkan bagi saya, dia bilang saya sudah kerja. Waduh, berarti jaraknya lumayan umurnya ini. Saya tanya umurnya berapa Mas? 20 tahun umurnya Pak. Jadi anak kelas 1 SMP berpacaran dengan laki-laki 20 tahun. Ini saya kaitkan dengan keterangan kemarin jamaah sekalian tentang pentingnya dialog ayah dan anak dari ayat 5 dan 6 surah Yusuf ini. Ternyata memang betul jamaah sekalian. Anak gadis ini nggak ada perhatian dari keluarga. Ya, anak gadis ini nggak ada perhatian dari keluarga. Nah, cowok itu adalah anak laki-laki yang kerja di depan rumah. Situ ada pabrik roti depan rumahnya anak gadis ini. Ya, dia ya mungkin pas istirahat atau apa sering nyamperin anak gadis ini, ada warung di rumahnya. Mungkin gitu dan sebagainya. Yang satunya sibuk belanja, yang bapaknya jelas sibuk kerja, kadang pulangnya Isya. Ketika di rumah pun sama sekali nih, karena sudah capek dan sebagainya, tidak ada kalimat yang keluar sama sekali dari lisan. Nanyain gimana hari ini nak atau apa, tidak ada sama sekali. Nah itu saya korek pelan-pelan dan ternyata betul jamaah sekalian. Miskin perhatian dan kasih sayang itu, kalau ada laki-laki ngomong wajahmu memalingkan duniaku, udah habis jamaah sekalian, pergi bersama dia itu pasti. Ini fakta terjadi ya. Jadi kalau perempuan gampang tertarik dengan orang, apalagi sosok keayahan, maka biasa banyak anak gadis suka dengan, mohon maaf ya, bapak-bapak atau om dan sebagainya, karena perhatikan. Makanya mereka itu para kriminal itu ingin mengeksekusi niat jahatnya itu gampang melihat tanda-tanda anak yang bermasalah dari sisi keluarganya. Itu kalau pun niat jahat itu gampang sekali, dengan kalimat sedikit, dengan perhatian sebentar itu udah gampang. Makanya jemaah sekalian, waliyadzubillah, karena itulah saya mengajak menyadari ini pentingnya kita membangun dialog meskipun tidak lama jemaah sekalian, karena para orang tua dahulu nggak selalu lama tetapi membekas, menunjukkan bahwasanya kita tetap perhatian dengan dia, sayang dengan dia, sehingga mereka tidak perlu dengan kasih sayang orang-orang lain di luar sana. Ini penting, catatan besar untuk saya sebagai orang tua dan kita semua. Baik jamaah sekalian, kalimat berikutnya ayat yang ke-7 ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu, ayat ke-6 ya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa ala ali Yaqub kama atammaha, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat ala abawaika, atas dua ayahmu, min qablu, sebelummu, mi Ibrahim wa Ishaq, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa kadzalika, dan demikianlah, yajtabika, kami memilihmu wahai Yusuf. Ini ikhtilaf para ulama tentang waktu kapan dipilih jadi nabi. Ada yang menyebutkan ketika mulai mendapatkan mimpi, yang kedua saat setelah menceritakan mimpi seperti ayat ke-6, ada yang juga menceritakan ketika masuk dalam sumur ya, karena nanti ada wahyu yang membuat Nabi Yusuf tenang di dalam sumur sampai datang para rombongan musafir yang tersesat, karena sumur itu bukan sumur kota Pak ya, sumur ini sumur yang pasti orang akan kalau lewat di situ pasti hanya orang tersesat saja ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sumur ada dua kosakata. Satu bi'run, bi'run itu sumur yang rame atau sering dilewati orang, jamaknya abar ya. Yang kedua al-jub, jubbun itu sumur yang sepi, pinggir hutan atau bahkan di tengah hutan. Nabi Yusuf dimasukkan dalam al-jub, bukan al-bi'r. Artinya hanya orang tersesat saja yang lewat situ. Tapi ya tadi Allah hadirkan wahyu untuk ketenangan. Wahyu itu kemudian sama seperti wahyu yang Allah turunkan kepada ibunya Nabi Musa ya. Wa uhaina ila ummi Musa an ardhihi, nangis bayi Nabi Musa. Nabi Musa lahir di tahun di mana ditetapkan semua bayi Bani Israel itu disembelih. Jadi Fir'aun saat itu yang berkuasa khawatir Pak,
ada yang menggulingkan lewat mimpi-mimpi buruknya. Penasehatnya mengatakan ini dari Bani Israel, yang akan menggulingkan. Maka statementnya diputuskan semua bayi Bani Israel sembelih. Tapi para penasehatnya mengatakan kalau semua habis, siapa yang akan bekerja keras? Karena mereka adalah budak, kerja keras, kerja kasaran, itu dari Bani Israel. Saat orang Kipti memimpin, orang Kipti itu orang asli Mesir. Maka pemimpin Mesir itu ada, tidak semuanya bernama Fir'aun, Pak. Beda pemimpin Mesir yang ada pada kisah Nabi Yusuf, namanya Malik. Kenapa nggak Fir'aun? Fir'aun itu julukan saja, ya. Tidak semuanya pemimpin Mesir itu Fir'aun. Ya, kalau Malik berarti bukan orang Mesir, kalau Fir'aun berarti orang Mesir, asli Mesir, Kipti. Ya. Nah, itu akhirnya dirubah statementnya. Wah, ini betul juga ya, kalau kita habisi semua setiap bayi Bani Israel, generasi yang nanti akan kerja keras di negeri ini siapa gitu. Ya, yang mau kerja kasar maksudnya Pak ya, karena Allah takdirkan badannya kuat dan sebagainya. Nggak ada habis, akhirnya dirubah keputusannya Pak. Setahun bebas orang lahir gitu Pak ya. Tahun berikutnya tidak bebas, setiap lahir eksekusi. Harun saudara Nabi Musa lahir saat tahun yang tidak ada eksekusi. Harun selamat Pak. Sementara Nabi Musa saudaranya Nabi Harun itu lahir pas tahun eksekusi. Itu zaman bisa membayangkan betapa jantungannya ibu-ibu yang list daftar kapan HPL-nya itu semua sudah dipegang oleh raja, oleh Fir'aun ya. Jadi setiap mau deket-deket lahiran sudah dikirim algojo keliling itu. Ya, algojo keliling. Itu Allah menenangkan hati seorang ibu dengan turunnya wahyu. Itulah kenapa para ulama tafsir mengatakan tidak semua kalimat wahyu dalam Quran turun mengindikasikan dia adalah nabi yang diturunkan itu. Jadi tidak semuanya kalimat-kalimat wahyu yang Allah sampaikan itu menunjukkan yang dapat wahyu pasti nabi. Apalagi hari ini gitu Pak. Orang hanya kalimatnya bukan wahyu, aku dapat wangsit, nah langsung ngaku nabi ya. Apalagi hari ini gitu maksud saya. Saat itu saja yang jelas-jelas wa auhayna, kami wahyukan ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, an ardhi'i, susui itu bayimu. Itu tidak serta-merta ibu Nabi Musa jadi nabi. Ya, itu menurut ulama tafsir. Sehingga itulah ikhtilaf kenapa berbeda pendapat sebenarnya Nabi Yusuf itu diangkat jadi nabi usia kapan. Karena kalimat-kalimat auhayna, kami wahyukan, kami pilih, itu berulang-ulang dalam Quran. Sehingga ada yang patokannya wa auhayna saat dalam sumur, atau mungkin yatstabika, kami pilih secara khusus kamu seperti ayat ke-6, atau saat Nabi Yusuf dapat mimpi. Karena tidak semuanya orang itu dapat mimpi ru'yah solehah. Kemarin saya katakan di antara sekian puluh sisi sifat kenabian itu adalah punya mimpi yang benar. Dan hari ini tinggal tersisa itu, sisanya habis ya, sisanya hilang ya. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun hari ini ada orang yang mimpinya benar ya. Jadi mimpi itu hanya salah satu saja dari beberapa puluh ciri kenabian. Nah jamaah sekalian, demikianlah kata Allah, kami pilih engkau wa yu'allimuka, bukan hanya dipilih tapi kami juga memberikan ilmu kepadamu wahai Yusuf, min ta'wil ahadis, dari menyingkap tabir-tabir ahadis, peristiwa-peristiwa. Hadis itu jamaah sekalian peristiwa-peristiwa baru ya. Jadi berita dalam Quran saya pernah ceritakan ada 3. Satu khobar jamaknya ahbar. Jadi bahasa Indonesia Pak, habar. Gimana habarmu? Itu menanyakan tentang peristiwa-peristiwa yang kita lakukan harian, daily activity kita. Itu bahasa Arabnya khobar. Bahasa Indonesianya habar. Gimana habarnya Pak? Itu yang ditanyakan seputar harian kita, sehat kita, keluarga kita, kerjaan kita. Itu khobar namanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh jenis berita ada 3, peristiwa ada 3. Jadi berita yang harian namanya khobar. Berita besar namanya naba. Surat An-Naba itu Pak, amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu apa? Berita besar. Berita besar itu semua peristiwa hidup sesudah mati, mulai dari kematian sakaratul maut dikategorikan An-Naba, berita besar.
Ya, jadi kalau ditanya berita besar itu ya peristiwa hidup sudah mati, tentang hari kiamat, hisab, alam barzah, sampai nanti diawali dengan sakaratul maut. Itu an-naba, berita besar. Dan yang terakhir adalah hadis, berita hadis, hadis pakai sa ya, sa ya. Alif ba ta sa. Nah, sa hadisun ya. Hadis itu adalah breaking news, berita baru atau berita-berita yang lagi hangat. Nah, berita lagi hangat, polisi tembak polisi, nah itu berita hangat. Contoh gitu ya. Ini contoh ya. Itu hadis Allah takdirkan Nabi Yusuf bisa menyingkap. Berita di media yang kelihatan polisi tembak polisi ya, sama ajudan tembak sama ajudan, itu berita tersingkap. Kalau dihadapkan Nabi Yusuf bisa tahu aslinya, Pak. Ya, bisa tahu aslinya sampai sebabnya apa. Itu namanya takwilul ahadis, mentakwilkan sebuah berita yang lagi hangat. Maka nanti beliau dikeluarkan dari penjara, itu salah satunya mampu mentakwilkan itu dari mimpi raja. Gini raja, ini 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, maksudnya begini-begini. Ini terkait masalah ekonomi bla bla bla. Jadi pas, aplikasinya pas dan selalu pas, Pak. Itu namanya takwil. Siapa yang mengasih itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Anda diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya salah mimpi. Kalau bunyinya adalah mimpi, maka bukan takwil hadis tapi takwilul ahlam. Al-ahlam itu artinya mimpi secara spesifik. Tapi di sini Allah nggak menggunakan kalimat ahlam, mimpi. Ya. Nah, balik itu salah satunya juga lam ya bulughul khulum. Khulum itu juga mimpi basah. Nah, ini contohnya mimpi. Tapi di sini nggak hanya sekedar mimpi, tapi semua al hadis, al ahadis. Jadi zaman ada kalimatnya, suku katanya sama dengan berita baru, breaking news atau berita yang lagi hangat atau berita-berita yang sulit dipecahkan. Ya, kenapa sulit dipecahkan? Pasti CCTV mati, contoh begitu, Pak ya. Itu susah dipecahkan. Ya, itu. Tetapi kalau dihadapkan dengan Nabi Yusuf gampang itu semuanya. Ya, apalagi kalau terkait makarnya manusia. Jadi surah Yusuf nih jemaah sekalian, itu akan, nah ini menarik. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dekat-dekat ini, itu cocok semua dengan kisah ini, Pak. Kenapa, Pak? Ibnu Katsir ketika menyebut ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita yang the best ini, yaitu kisah Nabi Yusuf. Itu kan disebutannya ahsanal qasas. Itu dijabarkan oleh beliau. Salah satunya hikmahnya adalah karena kisah itu akan terus berulang, Pak. Hanya lakonnya beda. Ya. Karakteristik para pelaku. Ini salah satunya. Kisah Nabi Yusuf dan para tokoh yang ada di dalamnya akan senantiasa ada setiap zaman. Akan ada yang laki-lakinya kayak Al-Aziz, akan ada perempuan kayak itu, akan ada seorang yang mendapatkan godaan, yaitu ajudan, contoh ya, kalau sekarang gitu, Pak. Macam-macam. Itu cara nyingkapnya kalau versi Ibnu Nabi. Ini makanya orang yang paham tentang masalah dunia kriminal, nah itu mempelajari kisah Yusuf tuh gampang, Pak, nyimpulkan. Karena tidak ada namanya kriminal yang sempurna, nggak ada. Ya, nggak ada kriminal yang sempurna, ada cacatnya, dan itu gampang disingkap dengan metode cara tafsir surat Yusuf. Ya, cara surat Yusuf. Ya, ini masya Allah kalau yang mungkin para penyidik dan sebagainya ngikuti cara tempola Nabi Yusuf aja gampang, Pak. Bahkan cara berdialog Nabi Yusuf, ini kamu ngapain? Kalimatnya itu loh, apa balasan yang harus Anda lakukan untuk orang yang nggak senonoh sama istrimu ini? Nah, contoh begitu ya, kalimatnya kan berulang. Itu gampang, itu ciri perempuan yang bohong. Menurut tafsir surat Yusuf. Kenapa? Karena dalam dunia kriminal ada namanya specific crime dan global crime. Menurut surat Yusuf. Kalau orang bisa menceritakan secara spesifik seperti Nabi Yusuf, Sob, kamu ngapain istriku? Nabi Yusuf menceritakan A sampai Z detail, maka dia orang jujur. Kalau yang satunya global, bahkan bulat muter, nah itu ciri orang bohong. Itu tafsir surat Yusuf, Pak. Jadi gampang, ini yang bohong yang mana ini? Si ini atau yang ini? Ya, bahkan sering bersumpah, Pak, aku itu ngajak Yusuf jalan. Tapi habis itu kami berlomba, fastabaqna. Kami lomba. Fastabaqna itu perlombaan yang orang dewasa aja, Pak. Kenapa nggak ngajak Nabi Yusuf?
Karena anak Yusuf masih kecil, tak tinggalkan. Dan tak tinggalkannya pun Pak, itu bukan tempat biasa. Indah mata'ina, dekat tempat barang berharga. Kira-kira barang berharga taruh tempat aman atau nggak aman? Pasti taruh tempat yang aman dong. Artinya saya meyakinkan Bapak, adik saya taruh di tempat yang aman, baru kami main. Tapi pasti Bapak nggak percaya. Nah itu Pak, itu ciri orang bohong. Di mana tuh? Karena belum direspon sudah bersumpah. Pasti Bapak nggak percaya. Nah kan? Itu jadi. Mas, kenapa pulang jam 12 malam? Ya ada rapat tadi mah, ada meeting. Tapi mama pasti nggak percaya kalau papa meeting. Nah itu bohong berarti Pak. Lah belum direspon kok sudah sumpah-sumpah gitu ya. Oh, banyak sekali Pak pelajaran dari Yusuf ini kalau dalam dunia kriminal Pak. Gampang untuk ngingkapnya tuh gampang sekali. Ya lewat tafsir surat Yusuf. Kenapa? Karena memang kata Allah ini dibuat kisah akan berulang. Kelakuan para pejabat kayak mana itu nanti di sini ada kelakuan Dharma wanita Mesir itu kayak mana itu diceritakan Pak. Gimana mereka cepat menyebar gosip, gimana mereka sering arisan, gimana itu diceritakan di kisah surah Yusuf Pak. Ya kayak gitu kelakuannya gitu loh ceritanya. Dan gimana antisipasi, apakah semuanya seperti itu? Enggak semua. Yang ciri-cirinya melakukan itu kayak mana nanti ada Pak ceritanya, gampang ngungkapnya itu. Sebenarnya ilmu-ilmunya ada di sini semua. Di tafsir surat Yusuf. Itulah kenapa Quran mengatakan ahsanal qasas. Ini kisah terbaik. Kisah terbaik. Akan berulang. Hanya lakonnya beda-beda, zamannya beda-beda. Gitu saja. Nah, tentunya kita tidak ingin menjadi lakon yang lain kecuali Nabi Yusuf. Kemudian kalaupun diuji. Jadi kalau saya sering katakan terutama di majelis ibu-ibu, kalau cerita Nabi Yusuf itu jangan dibayangkan gantengnya aja. Ya bayangkan di penjaranya, diujinya. Kan ada, mohon maaf ya, ini nggak tahu dari mana dalilnya. Kalau anakmu pengen ganteng, bacalah surat Yusuf. Ya berarti nggak boleh baca surat Al-Baqarah, ini kayak sapi gimana ini? Nah ini jangan tahu di mana ceritanya. Gitu. Bu, baca surat apa? Kalau anak cewek surat Maryam. Kalau anak ganteng, berarti anak ibu siap di penjara ya. Nabi Yusuf di penjara loh ya. Berarti anak ibu siap diuji, ujiannya berat sekali, diusir, diasingkan. Aduh, bentar dulu Ustaz. Anakku pengennya ganteng aja, ya nggak bisa diambil separuh. Kisah Nabi Yusuf tuh utuh jamaah sekalian. Maksud diambil gantengnya tok, diambil jadi pejabatnya tok, penjaranya nggak diambil, didengkiin saudara-saudaranya, dibuang, jadi budak, ya kan? Itu lengkap dalam kehidupan Nabi Yusuf, satu paket nggak terpisah jamaah sekalian. Nah hidup manusia itu ya kayak gitu, ya kita pengen semuanya enak semua. Kan? Meminta yang baik-baik boleh saja ya, tetapi kita harus siap di sisi hal yang enak dalam hidup kita juga akan ada selipan ujiannya. Ini jamaah sekalian ya, jadi Allah memilih Nabi Yusuf dan dikasih ilmu tentang ta'wil hadis. Yang terakhir sebagai penutup, saya nasihatkan sebagai penutup pagi hari ini, Allah kasih kelebihan Nabi Yusuf, salah satunya diingatkan tentang memori nasab ke atasnya. Ini nasihat untuk saya dan jamaah sekalian, kalau masih mengingat nasab-nasab dari orang tua, ceritakan ke anak-anak kita Pak. Ya, Nabi Yusuf diceritakan tentang sampai Nabi Ibrahim. Kamu sudah aku kasih keistimewaan seperti dulu aku kasih istimewa sama bapakmu Nabi Yakub, seperti pendahulumu mbah-mbahmu dulu Nabi Ishak sama Nabi Ibrahim. Diceritakan sampai atasnya, kama atammaha ala abawaika. Sebagaimana kami telah memberikan sempurna nikmat itu sama mbah-mbahmu dulu. Mbah-mbahmu dulu juga seperti ini. Nah, kamu untuk apa jamaah sekalian? Ternyata mengingat nasab itu perintah Nabi. Ta'allamu ansabakum, pelajarilah oleh kalian nasab kalian, tsumma tasilu biha arhamakum. Dari situ kalian bisa menjalin silaturahim. Tujuannya apa? Sama juga seorang laki-laki mencari jodoh. Salah satu dari empatnya adalah nasabnya. Ternyata nasab ini ditafsirkan lihasabiha, karena karya besar nasab itu bisa punya poin positif untuk calon tadi. Jadi kalau ada yang kelinjir dikit diingatkan. Dan itulah cara Nabi kalau ngingetin orang lagi bengkok-bengkok Pak. Caranya diingatkan nasabnya. Nah itulah kenapa kita menjadi nasab yang baik Pak. Supaya anak turunan kita kalau cerita tentang kita, ceritanya yang baik ya. Kalau mungkin dahulu sudahlah kita cut mulai dari situ, kita ke bawah, mulai dari kita awali, kita harus jadi orang baik, dan supaya generasi kita menceritakan tentang diri kita yang baik. Dan itu jurus manjur Pak untuk nasihati orang ya. Saya selalu diingatkan oleh Allah yarham ummi, ibu saya, untuk terus melanjutkan dakwah. Dulu saya keinginan untuk menjadi dai itu pudar jamaah sekalian, karena hubud dunya,
mulai hubudunnya. Ya, bukan cinta dunia berlebihan, enggak ya, pokoknya saya pengen jadi pebisnis. Sehingga saya buat CV Semesta Indo Energi. Ya, saya buat CV, sudah punya pekerjaan, sudah ada job dan sebagainya, tapi ditarik lagi. Nariknya gampang, diingatkan nasab. Mbahmu ini kiai ini, mbahmu ini dari mbahmu ini. Saya ada lembaran nasab di rumah itu Pak, sering dibacakan, dan itu salah satu hikmah bagi kami untuk melanjutkan, untuk kalau ada apa malu, nggak malu kah sama bapak? Paling nggak gitu Pak, nggak malu kah sama mbahmu? Meskipun jelas kita malu dengan Allah, tapi itu cara Nabi nasihati seorang anak laki-laki yang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Pernah dengar riwayatnya? Ya Rasulullah izinkan saya berzina. Cara mengingatkan anak ini gampang. Kamu punya ibu nak? Punya. Dan ibu itu dirasakan kasih sayangnya, kebaikannya. Sehingga Rasul mengingatkannya gampang. Maka itulah kenapa saya ngajak tadi, jadilah baik Pak. Supaya kalau kita diingat sama anak-anak kita tuh yang diingat baiknya. Tadi anak tadi diingatkan ibunya baik sama dia. Tahu nggak nak? Gimana kalau ibumu itu dizinai oleh orang lain? Langsung marah Pak. Ya, jangan main-main nyentuh ibu saya. Tahu nggak nak? Wanita yang mungkin kamu zinai bisa jadi itu ibunya orang lain, dan dia bisa marah seperti kamu dan lebih marah dari kamu. Langsung mundur jamaah. Diingatkan tentang nasabnya ke atas. Kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini. Dan itu ternyata kekuatan Pak, membuat kita itu paling tidak punya rasa malu lah. Itu nasab. Ya, selain untuk bersyukur nikmat, nasab itu punya kekuatan. Ini yang saya sampaikan, insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Kita masih membahas tentang makarnya Allah tentang kepada Nabi Yusuf. Nanti versus makarnya manusia. Makarnya manusia adalah 10 saudaranya. Mana yang menang? Jelas makarnya Allah. Meskipun makarnya Allah hanya beberapa ayat saja. Nabi Yusuf, kami tak kasih ini, kamu akan begini, kamu begini. Sudah berapa ayat? Berikutnya kisah tentang 10 saudaranya. Ternyata ya kalah dengan makar Allah cuma beberapa ayat. Nanti akan saya sampaikan tentang pelajaran bagaimana supaya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, kesabaran Nabi Yakub terhadap anak-anaknya dan sebagainya, yang banyak harus kita ambil pelajaran. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.